apakah sebuah kewajiban kita menerima indulgensi? Sampai kapan kita mendoakan arwah-arwah yang sudah meninggal? Saya kan pernah dengar nih Pastor, ada indulgensi penuh, ada indulgensi sebagian juga ya. kan. Kita memaku papan. Ya. Nah, walaupun paku sudah dicabut, tetapi Paus di Roma sekarang, Paus Fransiskus, dalam kondisi corona sama sekarang, dia memberi kelonggaran lagi. Orang seperti ini waktu hidupnya orang baik. Hai, kembali lagi bersama kami Aku Jere. dan Cindy di Sesi Talk, sesuatu yang asik untuk dibahas. Nah, kami mau menyampaikan sama teman-teman juga nih, kalau hari ini kita sudah menerapkan protokol kesehatan, baik dari host, narasumber, maupun seluruh kru Sesi Talk. Bukan begitu, Jere? Ya, betul banget dong. Nah, untuk teman-teman yang mungkin pada hari ini baru bergabung di Sesi Talk, kami ucapkan selamat datang dan selamat menikmati konten-konten menarik dari kami. Ya, betul banget. Nah, di episode kali ini kita akan membahas nih suatu tema yang mungkin terdengar asing bagi kita semua umat Katolik. Apa tuh, Jer, temanya? Nah, temanya adalah indulgensi. Nah, tapi nggak afdol dong kalau kita membahasnya cuma berdua doang Ya, kan? benar. Nah, jadi kita akan membahas tema indulgensi ini dengan seorang pastor. Nah, Selamat Selamat siang, Pastor. Selamat siang. nah Boleh sedikit memperkenalkan diri, Pastor, kepada kepada teman-teman semua. Terima kasih rekan-rekan OMK. Saya Pastor Samuel Jumen. Saat ini menjadi pastor rekan di Paroki Santa Cecilia. Saya rasa cukup sekian dulu perkenalan. Oke, nah sekarang teman-teman udah tahu dong siapa narasumber kita, yaitu Pastor Samuel Jumen. Nah, setelah kita berkenalan dengan Pastor, kita akan membahas nih lebih dalam apa sih tentang indulgensi itu sendiri. Indulgensi menurut secara kekatolikan itu seperti apa sih, Pastor? Terima kasih. Indulgensi sesuatu yang khusus di dalam gereja Katolik, berasal dari kata Latin indulgentia, yang secara singkat dapat dimengerti sebagai berikut: pengurangan atau penghapusan dari siksa-siksa dosa sementara dari dosa yang telah diampuni. Nah, dengan keterangan ini pasti belum begitu jelas maksudnya. Ya betul. Dosa-dosa, siksa dosa siapa yang dihapuskan ini lewat indulgensi? Tentu hukuman dosa dari mereka yang telah meninggal dunia. Dan juga kita yang masih hidup. Lewat indulgensi, kita Tuhan lepaskan, Tuhan hapuskan sama sekali siksa-siksa dari dosa. Lalu siapa atau bagaimana caranya untuk memperoleh indulgensi ini? Siapa subjeknya? Nah, oleh karena itu kita lihat syarat-syarat umum. Orang yang melakukan indulgensi ini adalah orang Katolik yang sudah dibaptis. Oh, udah dibaptis. Orang Katolik yang sudah dibaptis. Kemudian dia tidak berada dalam ekskomunikasi. Dalam arti tidak dikucilkan dari gereja Katolik karena dosanya. Jadi dia tidak dikucilkan. Oh ya. Kemudian dia secara normatif hidupnya baik. Bahkan boleh dikatakan sangat baik sebagai anggota gereja Katolik. Pastor, kita sebagai orang Katolik, khususnya kita yang masih hidup, apakah sebuah kewajiban kita menerima indulgensi? Indulgensi ini
tidak diwajibkan, tetapi sangat dianjurkan karena tujuannya, manfaatnya sangat baik, sangat bagus. Berarti Sangat baik karena tidak diwajibkan, berarti dianjurkan. Oh, tidak diwajibkan tapi sangat dianjurkan ya Pak. Sangat Pastor, ya? dianjurkan. Karena untuk melepas siksa dosa itu sendiri Iya. dari perbuatan kita ya Pastor. Betul. Kita lanjutkan sedikit. Boleh Pastor. Nah, siapakah yang kita tujukan dengan indulgensi ini? Pertama-tama bisa untuk orang yang hidup, untuk diri sendiri, dan juga untuk jiwa-jiwa di api pencucian. Oke. Tapi untuk orang lain yang masih hidup tidak bisa. Untuk yang masih hidup nggak bisa. Untuk yang masih hidup tidak bisa, kecuali untuk dirinya sendiri. Menolong dirinya sendiri. Dan juga menolong mereka yang sudah meninggal, yang masih berada dalam api pencucian. Oh, berarti indulgensi itu untuk kita pribadi dan juga untuk orang yang kita doakan yang telah meninggal ya Pastor. Ya. Dan yang masih berada di Api pencucian. Oh iya ya Pastor. Kalau bedanya indulgensi dan sakramen pertobatan itu gimana, Pastor? Nah, ini kan sepertinya kan kurang lebih ini sama nih Pastor. kan kurang Itu lebih. gimana tuh Pastor? Indulgensi dengan tobat atau sakramen tobat atau sakramen pengakuan dosa saling berkaitan. Oke. Saling berkaitan. Nah, sakramen tobat, sakramen pengakuan dosa, walaupun dia sudah menghapus dosa, sehingga Tuhan tidak menghukumi dia, tetapi akibat dari dosanya itu masih belum hapus sama sekali. Siksanya, Oh iya. siksanya masih. Siksanya masih ada. Masih ada. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang kita andaikan masih di dalam api pencucian itu, dialah yang membersihkan diri dari siksa-siksa yang masih melekat. Nah, indulgensi kita yang masih hidup, yang kita tujukan kepada jiwa-jiwa yang sudah meninggal itu di api pencucian, bertujuan mengurangi lamanya dia tersiksa atau menghapusnya sama sekali. Jadi kan mulia sekali tujuannya. Iya. Apalagi kalau gitu mama bapak kita yang meninggal, kakak adik atau famili yang kenal, orang yang berjasa kepada kita, terlalu lama dia menderita di api pencucian kan kasihan. Iya betul. Nah, sejauh gereja mempunyai gereja dianugerahi Tuhan hak untuk membagi karunia seperti itu, alangkah baiknya kita lakukan. Oh iya. Nah, Pastor, kan tadi kan Pastor ada bilang untuk yang udah wafat dan kita yang masih hidup ya, Pastor. Apakah itu juga berhubungan dengan apa? Saya kan pernah dengar nih, Pastor, ada indulgensi penuh, ada indulgensi sebagian juga kan. Nah, kalau gitu apakah ada hubungannya atau gimana tuh, Pastor? Untuk Ada. hal seperti itu. Indulgensi penuh itu mempunyai syarat-syarat tersendiri untuk menghapus semua siksa dosa tadi. Ya. Gitu. Syaratnya apa? Pertama-tama dia pada yang mau menjalankannya itu Ya. betul-betul berniat untuk melakukan doa-doa khusus yang dianjurkan oleh Paus. Mengunjungi tempat-tempat tertentu seperti ziarah ke pemakaman orang yang kita doakan, dan juga masih banyak jenis-jenis kegiatan rohani lain yang dianjurkan. Ya. Kapan kita tahu syarat itu? Pada umumnya Paus mengeluarkan instruksi, Oh, di saat Paus mengeluarkan instruksi petunjuk, petunjuk. dan dia kirimkan itu kepada keuskupan-keuskupan di seluruh dunia. Ya. Dan uskup itu memberitahukan kepada paroki-paroki. Nah, paroki sering menyampaikan lewat pengumuman. Oh, ya. Umat sekalian yang mau melakukan indulgensi penuh untuk penghapusan sisa dosa saudaranya, lakukan ini. Biasanya kita tempel di
papan pengumuman ada. Oh begitu, Ya, berarti ada syaratnya. kayak syarat-syaratnya itu dari paus ya, Paus. dari paus, habis itu diturunkan di setiap keuskupan yang ada di seluruh dunia. Ya. Baru setiap paroki menyampaikan ke umat-umatnya, Menyampaikannya Pastor. Oh apa gitu. yang dilakukan. Dan itulah yang dimaksud dengan liturgi indulgensi tadi. Mungkin iya. setiap tahun akan berbeda. Nah, salah satu syarat agar terpenuhinya indulgensi penuh, itulah melakukan indulgensi tadi pada bulan November, Oh di bulan November. tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 November. Bahasa sudah itu boleh juga, tetapi indulgensi yang tidak penuh, Ya, yang sebagian tadi ya. sebagian. Tetapi Paus di Roma sekarang, Paus Fransiskus, dalam kondisi corona sama sekarang, dia memberi kelonggaran lagi. Sepanjang bulan November adalah waktu untuk memperoleh indulgensi penuh, kata Paus. Ternyata mengalami perkembangan dalam sejarah gereja. Oh berarti Paus Fransiskus memberikan kebijakan lebih lagi lah ya, Ya, ya. Tentang indulgensi, bahwa yang biasanya mungkin dari tanggal 1 sampai 8 November, tapi untuk tahun ini karena menyesuaikan kondisi di setiap tempat kan, karena lagi kondisi pandemi juga. Jadi sepanjang bulan November diberikan indulgensi ya bagi umat Katolik. Betul, Oke. betul. Nah, mungkin banyak juga teman-teman nih udah tahu nih tentang indulgensi itu apa dari pastor. Nah, jadi lebih banyak paham lah kita kan, khususnya umat Katolik, tentang indulgensi. Tadi kayak pastor bilang kan, ada indulgensi penuh, ada indulgensi sebagian. Habis itu apa itu indulgensi kan? Perbedaannya dengan sakramen tobat juga. Nah, Ya. perbedaannya dengan sakramen tobat itu kan memang harus dijelaskan juga kan ya pastor ya. Oke, ini pastor, kita ada beberapa pertanyaan yang masuk nih dari teman-teman melalui media sosial berhubungan dengan indulgensi itu sendiri. Oke, silakan. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sampai kapan kita mendoakan arwah-arwah yang sudah meninggal? Selama arwah itu masih berada dalam api pencucian. Jadi tidak terbatas. Nah, oleh karena itu kita kan tidak tahu kapan dia sudah lepas. Iya, betul. Maka sepanjang kita masih hidup, punya niat untuk menolong jiwa-jiwa yang susah, yang menderita itu, ya selama itulah. Gitu. Terus setelah didoakan lah ya teman-teman. Terus didoakan, Mungkin ada ya. saudara-saudara yang sudah lebih mendahului kita. Tidak ada juga patokannya kapan harus diberhentikan doanya. Selagi kita masih juga mengingat saudara kita ataupun kerabat kita kan, Ya. ada baiknya kita doakan juga terus. untuk mereka. Betul, itu kan? bijaksana. Ya. Oke Pastor, kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Ini agak panjang nih Pastor ya. Setelah kehidupan, apa yang terjadi setelah kita meninggal? Kemudian apa yang harus dilakukan oleh kita yang masih hidup untuk mereka yang meninggal masuk ke api pencucian? Nah, pertanyaan terakhir itu yang terkaitan dengan indulgensi tadi ya. Ya. Nah, lalu menyangkut apa yang terjadi, kemana jiwa kita berangkat pergi pada saat napas kita putus, Ya. meninggal, kan? Nah, untuk kita orang Katolik menganut 3 tempat untuk jiwa-jiwa yang telah Tuhan panggil. Bagi mereka yang meninggal dalam keadaan dosa berat, yang diekskomunikasi oleh gereja, dikeluarkan. Ya. Nah, logisnya sih masuk ke neraka. Tidak ada pengampunan. Karena dia memang tidak mau diampuni, menolak pengampunan, ya sudah, dia yang memutuskan diri hubungan dengan Tuhan. Nah, hidup putus hubungan dengan Tuhan itulah yang kita sebut neraka. Oh ya. Ya, itulah. Seperti umat yang tidak mau bertobat ya, Ya. Pastor. Oke. Dan lanjutannya. Kemudian yang tempat yang kedua, itu api pencucian tadi.
api pencucian, di mana dia masih harus membereskan sisa-sisa dosanya tadi itu. Orang seperti ini waktu hidupnya orang baik. Ya. Standar hidupnya baik, tidak dikatakan jahat, normal lah sebagai orang Katolik. Nah tentu tidak logis rasanya orang seperti itu dihukum masuk ke neraka. Maka ada tempat di mana Tuhan memurnikan dia lebih dulu. Sampai Tuhan lihat layak untuk bergabung kembali dengan mereka yang sudah diselamatkan. Dan itulah api pencucian. Oh, ya. Nah, kata api pencucian tidak ada kaitannya dengan api sebenarnya. Tetapi betul dimurnikan. Karena kerinduannya untuk bergabung dengan Tuhan itu menyiksa dia. Oh. Sehingga ya kita beri gambaran kayak api lah kan. iya. Kalau tidak ada sangkut pautnya. Nah, doa-doa kita yang lewat indulgensi tadi membantu dia mengurangi beban-beban penderitaannya itu sampai selesai. Lalu yang ketiga, surga. Orang yang mungkin selama hidupnya betul punya niat yang istimewa, melakukan indulgensi, punya niat-niat tertentu, banyak berkorban, membantu orang, dapat dikatakan memberi dirilah hidupnya untuk orang lain. Ya. Boleh dikatakan semua orang sekampungnya mengatakan orang ini luar biasa. Baik. Nah, kita yakin jiwa seperti itu memang berbahagia di surga. Itu kita tiga tempat. Oh, begitu. Berarti memang ada, gereja Katolik memahami ada 3 tempat ya setelah tempat. kehidupan setelah kematian. Ya. Ya, Oke, ini kita masuk ke pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan yang menarik, Pastor. Indulgensi itu merujuk kepada siapa? Dan apakah ada tata perayaan khusus untuk indulgensi? Indulgensi tertuju kepada jiwa di api pencucian dan juga untuk diri sendiri. Tetapi tidak bisa kita tujukan kepada teman yang masih hidup. Untuk diri sendiri dan juga yang sudah meninggal. Begini, untuk diri sendiri begini. Selama hidup tadi kita berjuang benar-benar mau hidup baik ya. ya betul. Kita meninggal, diandaikan kita memang tidak usah lagi masuk ke api pencucian. Tidak perlu lagi ditolong karena kita sudah menolong diri sendiri selama hidup kita sudah berbuat baik. Nah, gitu. Ya. Nah, kemudian ditujukan kepada jiwa-jiwa di api pencucian yang masih menunggak hutangnya tadi di situ tuh, diampuni. Mengapa bisa begitu? Kenapa tidak beres waktu dia mengaku dosa? Pengakuan dosa itu hanya menghapus sampai batas tertentu, tidak melenyapkan semuanya. Seperti contoh, ada seorang pengkhotbah yang memberi contoh, kita memaku papan. Ya. Nah, walaupun paku sudah dicabut, ibaratnya pengampunan, bekas luka paku itu tidak pernah hilang-hilang. Oh ya. Nah, Berarti sampai masih ditutup. Bekas, iya. Nah, nutupnya ini yang lama. Itulah indulgensi yang menolongnya untuk nutupnya. Oh, ya. Ya. Jadi pengakuan dosa tidak menghapus sampai ke situ. Dia hanya stop pada memberi damai antara Tuhan dengan yang bersangkutan. Tapi akibat dosanya sendiri, dia yang tanggungnya, ngurus sendiri. Dan kita yang nanggung. Gitu. Hutang kita yang bayar. Hutangnya yang dibayar ya. Nah, hutang dibayar. Kita yang ngaku dosa aja tuh masih belum itu ya, Jer? Belum Belum namanya? utuh. Belum Belum utuh. utuh. Ya, belum Apalagi yang tidak mau mengaku dosa. bertaubat. Nah, itu lagi. Jadi teman-teman nih wajib ya untuk melakukan sakramen tobat supaya indulgensi kita tuh penuh. Ya, penuh. Dan juga kita bisa langsung bersama, kalau setelah meninggal kan bisa langsung ini Ke menuju surga. surga ya, Ya, Pastor. amin. Karena harapan kita Semua seperti itu itu. menjadi Amin, kerinduan amin. kita. Nah, Oke. lanjut lagi Kak Cindy. Ini pertanyaan terakhir, Pastor. Mm-mm. Siapa yang berhak memberikan indulgensi? Indulgensi diberikan oleh gereja dalam arti lembaga. Dalam lembaga itu kan ada pimpinannya tuh.
ialah paus. Paus menerima otoritas dari Tuhan untuk membagikan rahmat-rahmat itu tadi, penghapusan, siksa dosa dan segala macam. Dari mana hal itu datang? Karena jasa-jasa Yesus yang menderita, mati di kayu salib, dengan tujuan memang mau menebus dosa kita. Ya, betul. Dan dia tawarkan itu kepada gereja, tentu kepada paus sebagai wakilnya, kepada gereja, dan pauslah yang membagikannya kepada yang memohon, yang meminta. Kita yang memohon, yang meminta tidak usah pakai surat, atau pelamar mau bikin, dengan sendirinya paus memberi informasi seperti keterangan saya yang terdahulu tadi. Oh ya, kayak paus memberikan kebijakan atau memberikan penyampaian lah kepada uskup di seluruh dunia. Habis itu uskup memberikannya lagi ke setiap paroki. Nah, paroki nanti yang memberikan informasi tersebut ya, Pastor. Ya, itu. Iya, betul. Nah, kan setelah ini nih Pastor, Pastor tadi udah menyampaikan materi, habis itu telah menjawab juga pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan dari teman-teman juga kan. Nah, ini mungkin dari Pastor ada yang mau disampaikan atau pesan-pesan lah untuk teman-teman kaum muda yang berkaitan dengan indulgensi itu. Boleh silakan disampaikan Pastor. Terima kasih teman-teman OMK. Sesudah secara singkat kita berbicara tentang indulgensi, dan ini merupakan ajaran yang istimewa gereja kita, maka sangat baik kita sambut anugerah-anugerah ini untuk kita laksanakan. Kita doakan sanak saudara kita yang sudah meninggal, yang kita andaikan belum selamat, tapi betul masih menderita akibat dosa-dosanya, kita bantu lewat doa dalam bentuk indulgensi tadi. Kemudian, ini tidak terlalu berat untuk dilakukan, yang penting ada niat yang sungguh-sungguh, dan kita coba melakukannya dengan sepenuh hati. Seperti doa-doa yang lain, demikian juga dengan indulgensi ini, berkawan atau berkaitan langsung dengan sakramen pengakuan dosa. Ada banyak orang yang menjadi risih untuk mengaku dosa sekarang, segan dan tidak nyaman, sangat rumlah, tetapi itu luar biasa, memberi pengampunan, karena menerima sakramen pengakuan dosa lewat perantaraan seorang imam yang adalah sama-sama manusia yang lemah, kita betul-betul jujur dalam pengakuan. Berani di depan sesama manusia, mengakui kesalahannya, dan itu punya saksi. Sulit kita bayangkan orang yang mengaku dosa langsung kepada Tuhan. Siapa memberi saksi bahwa dia betul ngomong dengan Tuhan? Nah, oleh karena itu, rekan-rekan Mudika tidak usah segan untuk menerima sakramen pengakuan dosa. Tentu pilih imam-imam yang bijak, yang bisa memberi pencerahan di dalam memberi nasihat di ruang kamar pengakuan. Sakramen pengakuan dosa sangat rahasia, oleh karena itu tidak akan pernah bisa bocor. Andai kata ada terjadi kasus seorang imam membocorkan rahasia pengakuan, pada umumnya prosesnya dia ditegur, bahkan bisa diekskomunikasi, dilepaskan dari jabatan imamnya. Jadi ke situ rahasia sakramen ini untuk kita luar biasa. Dan itu berkaitan dengan indulgensi tadi. Mari kita laksanakan ajaran gereja yang sungguh kaya dengan pengampunan dan rahmat untuk kita yang masih hidup, dan juga untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Oke, jadi teman-teman, itu adalah pesan dari Pastor Samuel Jumen tentang sakramen tobat dan juga indulgensi. Nah, sekarang kita udah di akhir video nih. Tapi this is the last but not least. Nah, kami dari OMK Santa Cecilia mengucapkan nih banyak terima kasih Pastor, sudah bersedia mengikut ngobrol bareng lah kan. Sharing tentang indulgensi, dan juga tadi ada berkaitan dengan
hari arwah kan, hari Betul, arwah, sakramen tobat yang sakramen penting, tobat. sangat penting ternyata Ya. untuk dilakukan. Dan itulah kenapa rekan-rekan muda harus juga terlibat kan di apa? Indulgensi itu sendiri. Di kegiatan gereja agar hal-hal seperti ini juga tidak asing bagi kita. Nah, seperti itu. Nah, setelah teman-teman nonton video ini, jangan lupa Like, Komen, dan subscribe. pantengin terus Sesi Talk, sesuatu yang asik untuk dibahas. Dadah. Dah.